Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 mengenai hukum dasar kimia. Nah, pada video part yang pertama ini kita hanya bahas 3 hukum dasar kimia ya, yaitu ada hukum Lavoisier, ada hukum Proust, dan yang terakhir adalah hukum Dalton. Nah, ketiga-tiganya akan kita bahas dalam video ini dan juga pengertiannya. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai hukum Lavoisier. Hukum kekekalan massa atau disebut juga hukum Lavoisier menyatakan bahwa jika dalam suatu keadaan yang tertutup pada wadah yang tertutup, maka massa zat sebelum reaksi itu akan sama dengan massa zat sesudah direaksikan. Contohnya di sini adalah sebanyak 10 gram padatan kalium klorat dipanaskan dalam wadah tertutup sehingga terjadi reaksi sesuai persamaan kimia berikut. Maka ditanya adalah massa total zat yang dihasilkan. Nah, adik-adik tinggal ingat saja bahwa clue-nya adalah dalam wadah yang tertutup. Nah, jika ada kata-kata dalam wadah tertutup ataupun dalam keadaan yang tertutup, maka sudah dipastikan bahwa berlakulah hukum kekekalan massa ini. Ingat ya, massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Karena massa sebelum reaksi totalnya adalah 10 gram, maka massa total zat yang akan dihasilkan juga sama, yaitu sebesar 10 gram. Nah, yang berikutnya atau yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau disebut juga sebagai hukum Proust. Hukum Proust ini menyatakan bahwa perbandingan massa unsur penyusun senyawa adalah tetap. Nah, jadi ini perbandingan massa dari penyusun dari suatu senyawa itu. Nah, contohnya di sini adik-adik, di sini ada massa tembaga, lalu ada massa sulfur dan massa tembaga 2 sulfida. Nah, tembaga 2 sulfida ini kan disusun berdasarkan dari tembaga dan sulfur. Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, kita lihat saja jika ditotalkan unsur penyusun senyawanya itu hasilnya sama dengan senyawanya, maka itulah yang menjadi perbandingan unsur penyusun senyawa. Nah, supaya adik-adik tidak bingung, kita lihat seperti ini. Misalkan di sini 2,4 ditambah 1,2, hasilnya adalah 3,6, benar ya? Berarti jika totalnya sudah sama ya, maka inilah yang menjadi perbandingan penyusun senyawanya. Jadi 2,4 dibanding dengan 1,2 atau 2 banding 1. Jadi perbandingan unsur Cu dan unsur sulfur dalam senyawa tembaga 2 sulfida atau CuS ini itu perbandingannya adalah 2 banding 1. Nah, coba kita lihat yang kedua. Di sini massa tembaganya 3, massa sulfur 1,5 dan massa tembaga 2 sulfida yang dihasilkan adalah 4,5. Jika 3 ditambah 1,5 itu sama dengan di sini, nah berarti ini juga pembandingnya. Sudah jelas ya, 3 banding 1,5 itu juga sama, yaitu 2 banding 1. Nah, berikutnya yang ketiga kita lihat di sini, massa tembaga yang digunakan 4, massa sulfur yang digunakan 1. Nah, jika ditotalkan 4 tambah 1 kan seharusnya 5. Akan tetapi di sini massa tembaga 2 sulfida yang dihasilkan hanya ada 3 gram. Loh, jadi bagaimana itu, Kak? Artinya, ada unsur yang habis bereaksi dan ada unsur yang sisa. Itulah yang menyebabkan mengapa massa di sini bukan 5 gram. Bagaimana mengetahui mana yang sisa dan mana yang habis bereaksi? Tinggal kita bagi massa masing-masing unsur dengan perbandingannya. Seperti di sini, massa tembaga di sini 4, kita bagikan dengan 2. Oke, berarti hasilnya adalah 2, kita taruh di sini saja. Lalu di sini untuk sulfur, massanya 1, kita bagikan dengan perbandingannya 1. Oke, berarti sini 1. Nah, sekarang adik-adik tinggal lihat manakah yang paling kecil. Nah, itu pasti milik sulfur kan? Di sini sulfur paling kecil, artinya sulfur di sini akan habis bereaksi. Oke, karena sulfurnya habis bereaksi, maka tembaga yang sisa. Nah, kalau mau tanyakan, berapa sih Kak tembaga yang sisanya? Tinggal seperti ini. Massa Cu yang digunakan ya. Kita cari yang digunakan dulu supaya bisa mendapatkan berapa yang sisa. Massa Cu yang digunakan, kita gunakan perbandingan Cu-nya dengan tembaga 2 banding 1 dikali massa dari sulfur. Oke, yang digunakan. Lalu
2/1 dikali karena massa sulfur yang digunakan di sini 1 gram. Oke, maka dapatlah massa Cu yang digunakan sebanyak 2 gram. Sehingga jika ditanyakan berapakah tembaga yang sisa, tinggal kita kurangi 4 dikurang 2, maka sisanya adalah 2 gram. Jadi ini massa Cu yang digunakan ya. Ini adalah massa Cu yang digunakan. Oke, untuk mencari berapa sisanya tinggal dikurangi saja. Oke, sehingga di sini sudah pas ya massa tembaga 2 sulfida yang terbentuk karena massa Cu yang digunakan adalah 2 gram, lalu massa sulfur yang digunakan adalah 1, sehingga 2 tambah 1 terbentuklah di sini 3 gram. Oke. Berikutnya kita lihat. Nah, di sini ditanyakan berapakah massa tembaga 2 sulfida yang dihasilkan. Sama seperti pada soal nomor 3, kita bagikan dulu massa masing-masing unsur dengan perbandingannya. Karena kita harus mengetahui manakah yang habis dan mana yang sisa. Oke, di sini tembaganya 5 gram, kita bagikan dengan 2 menjadi 2,5 ya. Lalu di sini sulfurnya 3 gram, kita bagi dengan 1, berarti 3. Nah, lalu kita lihat manakah yang paling kecil. Yang paling kecil di sini adalah massa tembaganya, artinya tembaga di sini habis bereaksi. Oke, maka berapakah massa sulfur yang digunakan? Sama seperti yang tadi, tapi kita letakkan perbandingan dari sulfur yang di atas ya. 1/2 dikali massa dari Cu-nya. Oke, langsung saja kita hitung 1/2 dikali massa Cu yang digunakan adalah 5 gram, maka sulfur yang digunakan hanya sebanyak 2,5 gram. Oke, jadi kalau misalkan mau mencari berapa massa tembaga 2 sulfida yang terbentuk, tinggal kita tambahkan di sini 5, lalu kita tambahkan dengan 2,5, maka hasilnya adalah 7,5 gram. Oke, kalau ditanya berapakah sulfur yang tersisa, tinggal kita kurangi saja ya. Sulfur yang tersisa 3 dikurang 2,5 adalah 0,5 gram. Nah, seperti itu adik-adik untuk hukum perbandingan tetap. Soal yang berikutnya, nah ini masih mengenai hukum perbandingan tetap. Kita lihat sini, unsur tembaga dan oksigen dapat membentuk senyawa tembaga 2 oksida. Berdasarkan percobaan diperoleh data massa unsur dan senyawanya berikut ini. Jika digunakan 5 gram oksigen, massa tembaga yang dibutuhkan itu berapa banyak? Oke. Lalu kita lihat ya adik-adik, ingat triknya adalah kita totalkan senyawa unsur satu dengan unsur yang kedua, dan jika hasilnya sama dengan massa senyawa, berarti itulah perbandingannya. Kita lihat yang pertama, 34 tambah 4 itu harusnya 38, tetapi 36, berarti ini bukan perbandingannya. Berarti di sini ada yang sisa dan ada yang habis bereaksi. Lalu yang kedua, 64 tambah 10 seharusnya 74, berarti ini juga bukan perbandingannya, karena hasilnya tidak sama ya. Lalu kita lihat yang ketiga, 96 ditambah 12, hasilnya adalah 108. Nah, ini tepat, ya kan? Berarti kita lihat nih perbandingannya, 96 banding 12 ya. Berarti di sini 8 banding 1. Oke. Sekarang kita lihat lagi, jika digunakan 5 gram oksigen, massa tembaga yang dibutuhkan berapa? Katanya ini lebih gampang ya adik-adik. Massa tembaga atau massa Cu yang digunakan berarti sama dengan kita gunakan perbandingan Cu-nya di atas, 8 banding massa oksigennya 1 dikali massa oksigen yang mana? Yang ada pada soal. Berarti 8/1 dikali 5 gram, hasilnya adalah 40 gram. Nah, ini gampang ya adik-adik. Oke, jadi kuncinya adalah tinggal lihat mana yang ditotalkan itu hasilnya sama dengan massa senyawanya. Dan semua soal biasanya selalu ada yang hasilnya sama, jadi tidak usah bingung ya. Oke, baik, kita bahas yang berikutnya. Magnesium dapat bereaksi dengan oksigen membentuk magnesium oksida dengan perbandingan massa sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, berapakah perbandingan massa Mg dan O dalam senyawa tersebut? Oke adik, ini lebih gampang, kita cari aja mana ya. Ketika Mg ditambahkan O, magnesium ditambahkan dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Oke, 9 tambah 10 seharusnya 19 ya, berarti bukan.
15 tambah 8 123, di sini 20 berarti bukan. Lalu yang ketiga juga seperti itu. Nah, berarti kita lihat yang keempat. 24 tambah 16 hasilnya adalah 40. Berarti ini benar ya. Oke, maka perbandingan sederhananya sini 24 banding 16 itu tinggal kita bagi masing-masing 8 ya. Maka perbandingannya adalah 3 banding 2. Oke. Nah, itu dia. Adik-adik, ini adalah soal-soal UN ya, ujian nasional. Hukum dasar kimia yang ketiga itu adalah hukum kelipatan perbandingan atau juga disebut sebagai hukum Dalton. Nah, hukum Dalton mengatakan bahwa bila dua unsur membentuk dua senyawa atau lebih, maka perbandingan massa salah satu unsur pada senyawa satu dengan yang lain adalah bilangan bulat dan sederhana. Dengan syarat massa unsur lain harus kita buat tetap. Oke, nah kalau dari bingung, mari kita lihat contoh yang berikut ini. Oke, contoh di sini, gas nitrogen dan gas oksigen dapat membentuk 4 buah senyawa dengan komposisi sebagai berikut. Tentukan perbandingan massa unsur oksigen bila massa unsur nitrogen dibuat tetap. Jadi di sini ada 2 unsur yang dapat membentuk lebih dari 2 senyawa. Contohnya di sini ada 4 senyawa. Nah, sesuai dengan hukum yang tadi, perbandingan salah satu unsur itu merupakan perbandingan yang memiliki bilangan bulat dan sederhana dengan syarat salah satu unsur harus kita buat sama massanya ya. Boleh sama massa atau perbandingan yang sama juga sama aja. Contohnya di sini adik-adik kita lihat yang pertama, saya akan buat di sebelah sini. Untuk senyawa N2O. Oke. Massa nitrogen berbanding massa oksigen ya, 21 banding 12. Ini bisa kita bagi masing-masing menjadi 3 ya adik-adik. Oke, 21 bagi 3 itu adalah 7 banding 12 bagi 3 itu 4. Oke. Lalu untuk senyawa NO. Ini 14 banding 16 ya. Kalau misalkan kita mau cari perbandingan paling kecilnya, tinggal dibagi 2, ini juga dibagi 2 ya. 14 bagi 2 itu 7, 16 bagi 2 itu 8, maaf. Berikutnya untuk N2O3, oke, 21 banding 36. Nah, ini masing-masing kita bagi 3 ya. Untuk yang paling sederhananya ya, 7 banding 36 bagi 3 itu adalah 12. Dan terakhir N2O4. Oke, 28 banding 64 itu untuk membuatnya menjadi paling sederhana ini harus dibagi 4 ya adik-adik. Juga dibagi 4. 28 dibagi 4 itu 7. Lalu oksigennya 64 bagi 4 itu adalah 16. Oke, mari kita lihat di sini apa yang ditanya. Tentukan perbandingan massa unsur oksigen bila massa unsur nitrogen dibuat tetap. Nah, ini kan tadi nitrogen nih. Ini oksigen ya. Oke, lihat di sini bahwa perbandingan nitrogen itu ya atau massanya itu sudah sama, 7 semua nih. Maka perbandingan unsur yang lain merupakan perbandingan yang memiliki bilangan bulat dan sederhana. Kita lihat ini oksigen ya, lihat perbandingannya. 4 banding 8 banding 12 banding 16, atau jika ingin disederhanakan semua dibagi 4 menjadi 1 banding 2 banding 3 banding 4. Nah, seperti itu adik-adik untuk mengerjakan soal yang seperti ini ya, mengenai hukum kelipatan perbandingan. Oke, ini untuk soal terakhir mengenai hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton ya. Berikut ini kadar unsur dalam 2 jenis senyawa oksigen nitrogen. Menurut hukum Dalton, perbandingan massa unsur oksigen dalam senyawa 1 dan senyawa 2, ini senyawa 2 ya adik-adik, adalah, oke, kita lihat ya. Di sini untuk senyawa 1, perbandingan nitrogen dengan oksigennya itu 25% dengan 75%. Atau jika ingin disederhanakan pada senyawa 1 itu, ini tinggal kita bagi masing-masing 25 ya. Bagi 25 semua. Berarti di sini 1 banding 3 ya untuk nitrogen dan oksigennya. Lalu untuk senyawa yang kedua 40 banding 60 ini masing-masing bisa dibagi 20 ya. Maka menjadi 2 banding 3. Yang ditanya adalah
perbandingan massa unsur oksigen nih, perbandingan massa unsur oksigennya. Kalau kita mau mencari perbandingan massa unsur oksigen, kita harus membuat unsur lain menjadi tetap massanya. Di sini nitrogennya masih 1 dan 2, belum sama kan? Bagaimana supaya sama? Kita samakan. Yang di atas kita kalikan dengan 2. Boleh seperti itu Kak? Boleh ya. 1 kali 2 itu 2, 3 kali 2 itu 6. Kayak 2 banding 6 kan sama dengan 1 banding 3. Lalu ini tetap ya, 2 banding 3. Nah, sehingga perbandingan untuk nitrogen di sini sudah sama. Maka perbandingan untuk oksigen pada senyawa 1 dan senyawa 2 adalah 6 banding 3, atau jika disederhanakan adalah 2 berbanding 1. Nah, seperti itu adik-adik. Sama halnya dengan jika misalkan adik-adik ingin mencari perbandingan massa unsur nitrogen. Nah, berarti oksigennya harus disamakan dulu, karena di sini kebetulan sudah sama, maka perbandingan massa unsur nitrogen dalam senyawa 1 dan senyawa 2 adalah 1 banding 2. Gitu ya adik-adik. Oke, itu dia untuk ketiga hukum dasar kimia. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Pada video yang berikutnya kita akan membahas hukum dasar kimia lanjutan ya, mengenai hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro. Oke, sampai sini video ini, sampai jumpa di video yang berikutnya.